Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Hari ini, siapa yang tidak hadir? Wah, hadir semua. Alhamdulillah. Biar belajar kita tambah semangat, ayo kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Wah, hebat, semuanya hafal ya. Oke anak-anak, ingat nggak kalian, kemarin kita itu belajar tentang apa? Iya benar, mengenai makanan sehat dan makanan bergizi. Nah, anak-anak, makanan sehat itu adalah makanan yang memiliki gizi yang seimbang. Kemudian makanan yang memiliki gizi seimbang itu dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama sumber energi atau tenaga. Contohnya itu padi-padian ya, itu nasi, beras yang kita makan, jagung, umbi-umbian, kentang. Kemudian yang kedua itu ada sumber zat pengatur, contohnya sayur, buah. Kemudian ada sumber zat pembangun, contohnya daging, ikan, ayam, telur, tempe, tahu, kacang kedelai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema makanan sehat dan bergizi. Adapun tujuan dari pembelajaran kita, yang pertama, kalian diharapkan mampu mengenal jenis makanan sesuai dengan gizi seimbang beserta asal wilayahnya dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang lingkungan geografis yang berpengaruh terhadap pekerjaan manusia. Kemudian menemukan informasi tentang pengolahan sumber daya alam dan teknologi. Dan yang terakhir, menceritakan kembali laporan tentang pengolahan sumber daya alam dan teknologi secara tulisan dan lisan dengan menggunakan bahasa baku. Oke anak-anak, hari ini kita nanti akan mengamati, kemudian ada sesi tanya jawab, mengeksplorasi, diskusi kelompok, nanti ada presentasi dan terakhir menyimpulkan. Sekarang baca teks halaman 1 tentang makanan sehat. Oke, apa informasi yang kalian dapat dari cerita tersebut? Iya, yang pertama, Edo memakan makanan tidak sehat dan menyebabkan mengantuk saat belajar. Makanan Edo banyak mengandung gula dan lemak dan dikonsumsi secara berlebihan. Nah, sekarang coba kalian sebutkan apa aja sih contoh makanan tidak sehat itu? Iya, apa? Nugget, sosis, kentang goreng, fried chicken. Iya, itu semua tidak sehat ya anak-anak. Apalagi dikonsumsinya secara berlebih. Boleh dikonsumsi asalkan jangan berlebihan dan diseimbangkan dengan makan buah, sayur. Jadi anak-anak, itulah pentingnya mengapa kita harus tahu betapa pentingnya makanan sehat untuk tubuh kita. Sekarang kita harus selalu memastikan untuk membawa makanan sehat yang dapat memberi energi untuk kita belajar, bermain. Ya anak-anak, apa kalian setuju? Wah, hebat, setuju ya? Sekarang baca informasi tentang ikan bili yang ada di halaman 9. Ikan merupakan salah satu sumber protein dan lemak hewani yang baik untuk tubuh kita ya anak-anak. Ikan ini hidup dan berkembang biak di danau, tepatnya di Danau Singkarat, Sumatera Barat. Nah, coba sekarang kalian sebutkan contoh jenis makanan dari daerah asalnya yang kalian ketahui, kemudian apa sih manfaatnya. Kemudian kalian tuliskan jawaban kalian pada halaman 9. Oke, sekarang ibu tanya nih, bagaimana menurut kalian pekerjaan penduduk di daerah tersebut? Contohnya, penduduk yang ada di daerah laut,
dan terdapat banyak ikan, mengenal sumber daya alamnya. Apakah anak-anak? Apakah pekerjaannya? Ya, betul. Nelayan. Kemudian apa lagi? Contohnya yaitu di pegunungan, pastinya itu petani kentang, menanam sayur, itulah pekerjaannya. Nah, kentang tadi dapat diolah menjadi suatu jenis makanan hingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kentang tadi dapat diolah menjadi donat kentang, kentang goreng. Kemudian kalau tempe dapat dijadikan mendoan tempe, keripik tempe. Banyak ya anak-anak. Oke, sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian diskusikan tentang pengolahan suatu jenis makanan hingga dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Kalian kerjakan dalam waktu 15 menit. Kemudian nanti setiap kelompoknya akan mempresentasikan dalam waktu 5 menit ke depan. Kemudian ada sesi tanya jawab oleh kelompok lain ya anak-anak. Oke, kelompok 1 bagaimana? Sudah sejauh mana? Oh, kelompok 1 membahas bagian tempe menjadi mendoan. Oke, lanjutkan kelompok 2. Tempe menjadi keripik tempe. Wah, hebat. Lanjutkan ya. Nanti akan presentasi ke depan. Oke anak-anak, sekarang waktunya presentasi ke depan setiap kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Iya, kelompok 2. Wah, hebat. Semuanya sudah bisa mempresentasikan dengan bahasa yang baik. Dan sudah betul ya anak-anak, tempe itu dapat dijadikan keripik tempe, mendoan tempe. Oke anak-anak, semuanya hasilnya sudah benar ya. Jadi benar sekali kalau tempe itu berasal dari kacang kedelai. Cara pembuatannya yang pertama, kedelai dibersihkan dan direndam selama 1 malam. Kemudian dikupas kulit arinya, dicuci, dikukus selama 1 jam. Apalagi didinginkan. Kemudian dicampur dengan ragi tempe. Kemudian dicetak atau dibungkus. Lalu fermentasi selama 1 malam. Lalu dibuka dan diletakkan di atas rak selama 1 malam. Jadilah tempe. Dan kemudian diolah menjadi tempe goreng, nugget tempe, mendoan tempe. Nah, sekarang kalian kan sudah tahu cara membuat tempe. Sekarang buatlah laporan secara lisan kepada kelompok lain dengan pengucapan yang jelas dan percaya diri. Kemudian kelompok lain akan memberikan komentar tertulis tentang kelompok yang sudah maju di dalam buku tersebut. Komentar itu dapat berupa saran, kritikan yang membangun. Oke anak-anak, kalian sudah mampu menceritakan kembali laporan tersebut secara tulisan dan lisan dengan menggunakan kosakata bahasa baku yang benar. Oke anak-anak, semuanya sudah melakukan dengan baik dan benar. Sudah berani tampil dengan percaya diri setiap kelompoknya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Nah, jadi kita hari ini sudah belajar apa saja anak-anak? Ayo, yang pertama, mengenal jenis makanan sesuai dengan gizi seimbang. Contoh makanan sehat yaitu sayur, buah, ikan, telur. Kemudian contoh makanan yang tidak sehat, ya junk food ya, makanan seperti fried chicken, kentang goreng, nugget, sosis. Kemudian yang kedua, kita sudah mengerti bahwa wilayah atau lingkungan geografis itu berpengaruh terhadap pekerjaan manusia. Contohnya di laut, udah pasti pekerjaannya itu nelayan. Tidak mungkin ya anak-anak, kalau di laut itu pekerjaannya itu menanam sayur, udah pasti nelayan kan? Iya, kemudian kalian sudah mampu mengenal teknologi yang dimanfaatkan untuk pengolahan sumber daya alam. Seperti untuk pengolahan tempe dapat menggunakan teknologi apa agar cepat dan maksimal. Dan yang terakhir,
Kita tadi sudah menceritakan kembali dari informasi yang kita dapat tentang pengolahan tempe. Kita membuat laporan, kemudian disampaikan secara lisan, presentasi ke depan dengan menggunakan bahasa dan kosakata yang baku. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Ada yang tidak dimengerti? Ibu mau tanya dulu. Wah, ngerti semua ya? Hebat. Nah, pembelajaran hari ini sudah cukup baik. Kalian sangat antusias mengikutinya. Terima kasih ya anak-anak. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kerjakan latihan halaman 13. Oke anak-anak? Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.